Halo teman-teman, apa kabar untuk kalian semua dimanapun kalian berada? Hari ini angin cukup besar temanku ya, jadi daun berserakan di mana-mana. Dan lihat laki, mungkin sebentar saya akan menyapu halaman saya terlebih dahulu, jadi kamera bisa memperlihatkan Laki dan Rocky bermain. Oke teman-temanku semuanya, hari ini Jenny sudah cukup tenang, tidak ada keributan, tapi masih memiliki rasa takut dan masih memiliki rasa curiga yang luar biasa pastinya teman-teman. Kenapa bayi monyet usia 4 bulan seperti Jenny ini ya tidak sejinak bayi monyet yang seusia seperti ini? Kenapa beruk Jenny memiliki rasa takut yang sangat berlebihan sehingga banyak orang yang menganggap dia itu hanya takut kepada saya, padahal beruk ini memang takut kepada semua manusia, bukan hanya kepada saya saja. Karena terkadang saya mendengar dari beberapa cerita para petani maupun cerita orang yang memang tinggal di dekat habitat mereka. Beruk atau monyet ekor babi adalah primata yang terdapat di Pulau Sumatera dan Kalimantan, sedangkan saya di Pulau Jawa. Nah, seringkali saya melihat dari video, cerita, bahkan kisah-kisah bagaimana cara mendapatkan mereka ini memang cukup membuat kita merasa sedih dan menjadi seakan peduli. Tapi bagaimanapun jika kita bahas atau kita perdebatkan, balik lagi kepada pandangan banyak orang bahwa mereka ini adalah seekor hama. Seekor hama, perusak, penghancur, dan mereka adalah hewan-hewan yang rakus. Nah, kenapa Jenny bisa setakut ini terhadap manusia? Ada beberapa beruk yang saya temui tidak setakut beruk Jenny. Nah, sistem penangkapan si bayi-bayi beruk ini ada beberapa cara yang sering saya perhatikan di beberapa video hunter, di video pemburu. Ada yang diperangkap, ada yang dikejar, ada yang dikejar oleh anjing, dan ada di mana kejadian yang memang tersimpan di pikiran monyet kecil ini bahwa manusia itu adalah jahat dan manusia itu mendekati saya ingin melakukan hal yang tidak baik. Monyet atau beruk adalah primata yang memiliki daya ingat yang cukup baik, teman-teman. Jika mereka pernah mengalami suatu trauma, dia akan terus mengingat kembali dan dia akan menyimpan di pikiran mereka dan selalu terbayang-bayang, sama seperti manusia yang memiliki sifat trauma juga.
Nah, seperti yang selalu saya katakan, monyet peliharaan seperti Lucky pastinya tidak akan takut kepada manusia, karena sejak kecil mereka sudah berinteraksi dengan manusia, dan memang sejak kecil mereka diberi makan oleh manusia juga. Seperti tempat-tempat wisata, kalian bisa melihat monyet-monyet ekor panjang yang mendatangi para turis meminta makanan, bahkan tidak segan-segan untuk menarik makanan atau barang bawaan yang turis itu bawa. Karena seringnya interaksi terhadap manusia setiap harinya membuat rasa takut itu hilang. Ya, jadi bisa kita simpulkan apabila Jenny, dia sudah mulai bercanda, memiliki rasa takut yang sangat berlebih. Nah, ada kemungkinan di masa lalunya Jenny saat dikenakan oleh pemburu itu dengan cara yang cukup kasar. Ya, misalkan saya pernah mendapatkan bayi monyet usia 4 bulan, bayi monyet ekor babi. Dia sangat takut sekali dengan kucing. Berarti di alam cara para pemburu itu mendapatkan menggunakan anjing, karena melihat kucing saja sangat takut atau menjerit-jerit, bahkan berlari. Jika memang beruk itu terlihat sangat takut, histeris sekali melihat manusia, dari situ kita bisa gambarkan bahwa pernah ada kejadian yang dimana bertemu dengan manusia memiliki kejadian yang sangat membuat dia takut bertemu dengan manusia. Nah, ya, jika memang mereka sudah terbiasa dengan manusia, ya seperti ini karakternya. Mereka lebih akrab, mereka lebih bersahabat, mereka tidak takut, dan mereka merasa lebih nyaman karena mereka sudah menganggap kita sebagai satu spesies yang sama. Oke. Tapi jangan kalian lihat, karena kita sudah memelihara mereka dari kecil. Saat mereka dewasa, mereka memiliki karakter yang lucu seperti ini dan selalu menggemaskan. Saat berusia 2 tahun, karakter alami mereka yang dimana karakter koloni sudah timbul dalam diri mereka. Ketika melihat orang yang tidak pernah bertemu dengan para monyet ini, mereka tidak segan-segan melakukan pengancaman jika seseorang itu mendekati para monyet ini. Contoh halnya seperti ini. Saya mengajak main Rocky dan membiarkan mereka berlarian di tempat ini ketika usia 2 tahun ya. Lalu ada seseorang anak kecil atau orang dewasa yang masuk ke garis teritori tempat mereka bermain. Jika seseorang itu memiliki rasa takut atau ragu, mereka tidak segan-segan untuk mengintimidasikan seseorang tersebut yang sudah masuk di garis teritori mereka. Nah, seperti itu teman-teman. Mereka itu menurut saya tidak jauh dengan anjing. Bagaimanapun caranya, kita harus tetap menjadi alfa mereka agar mereka tahu dan memahami mana yang salah dan mana yang benar. Nah, banyak kasus di mana saat saya dulu aktif merescue monyet-monyet peliharaan yang awalnya jinak menjadi sangat galak dan menjadi sangat buas, itu rata-rata memiliki catatan riwayat pemeliharaan yang sangat baik sekali, seperti bagaimana merawat anak kita sendiri, disayang, selalu diajak kemana-mana, dan setiap melakukan kesalahan tidak ada koreksi, dia menganggap semua yang dia lakukan itu adalah
sesuatu hal yang memang tidak salah. Bukan hanya seekor monyet, menurut saya manusia pun jika tidak ada pengoreksi, tidak dikoreksi dalam setiap kesalahannya, manusia pun tidak akan memahami mana salah dan mana yang benar. Jujur saya senang memelihara mereka. Memang di satu sisi mereka memiliki anatomi yang sama seperti manusia, dan karakter mereka yang lucu memang saat kecilnya, menyeramkan saat mereka dewasa, ya membuat saya tidak ada bosan untuk memelihara mereka. Memang saat dewasa kita kesulitan untuk menempatkan mereka menjadi salah satu hewan peliharaan. Ini mengapa monyet atau beruk itu bukanlah golongan hewan yang bisa dijadikan hewan peliharaan, karena dampak jangka waktu yang panjang monyet ini bagaimanapun juga nantinya akan kembali dengan karakter alami mereka. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, kita tidak bisa menyalahkan setiap orang yang membenci mereka, dan kita juga tidak bisa menyalahkan beberapa orang yang benci kepada saya karena saya memelihara mereka, karena saya tahu sendiri titik saya berada di tempat seperti apa. Karena mereka sejatinya bukan hewan peliharaan, dan mereka bukan salah satu hewan liar yang bisa dikategorikan bisa didomestikan, dan mereka juga bukan salah satu hewan yang bisa dikategorikan aman untuk jangka panjang. Jadi saya selalu menghargai setiap komentar yang ada di saluran saya. Hanya saja kadang saya kurang tidak suka, kurang menyukai beberapa komentar yang dimana mengarahkan untuk sebuah kekerasan pada monyet-monyet ini. Jika kalian memiliki dendam atau jika kalian memiliki kekesalan sendiri terhadap bayi monyet ini, jangan pernah menggiring opini seseorang untuk membenci mereka. Bagaimanapun monyet, manusia, dan hewan yang lainnya diciptakan di bumi ini pasti ada fungsinya, ada manfaatnya, dan selalu ada kekurangannya. Oke. Di negara saya pun banyak seseorang yang memelihara. Mereka bukan untuk mengajak untuk merawat mereka, melainkan mengedukasikan mereka bagaimana karakter asli mereka di alam, bagaimana nantinya jika dipelihara, dan bagaimana nantinya jika mereka sudah dewasa. Ya, tiap resiko pasti selalu diperingati oleh beberapa komunitas, dan yang jelas pastinya banyak di negara saya orang-orang yang baik hati, yang selalu tidak ada lelahnya untuk mengingatkan dampak negatif terhadap bayi monyet yang dipelihara ketika sampai dewasa nanti. Tapi jika kalian sudah mengetahui apa yang akan terjadi dan kalian masih tetap melihara, itu adalah hak kalian sendiri dan kalian harus menerima konsekuensinya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan saya tidak pernah lelah mengatakan tidak semua orang bisa melatih, dan tidak semudah apa yang kita bayangkan untuk melatih monyet seperti ini. Ya, jangan kalian anggap dengan cara berdiri, duduk, bawa barang, ambil barang, antarkan minuman, ambil bola itu masukkan. Itu tidak semudah itu. Memiliki jam terbang dan pengalaman yang tinggi itu
adalah kunci utama melatih seekor monyet, tapi saya tidak mau membahas soal itu karena saya sendiri pun saat ini tidak ingin melatih mereka dan tidak ingin melihat ada orang yang melatih lalu mempublikasikan, karena sejatinya monyet tetaplah monyet. Kalau memang kita mau menganggap mereka menjadi manusia, ya sekedar memberikan pakaian kepada mereka sudah menggambarkan mereka seperti manusia, itu pun menjadi perdebatan selalu di antara kita. Oke, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa subscribe saluran saya. Ini waktunya sudah azan asar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, like, and komennya yang positif temanku. Terima kasih.